kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang pentingnya berdakwah secara baik dan pentingnya menuntut ilmu berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 dan surat At-Taubah ayat 122. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang pentingnya berdakwah dengan cara yang baik dan pentingnya menuntut ilmu berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 dan surat At-Taubah ayat 122. Nah, teman-teman, sebagai seorang muslim, kita pernah mendengar dengan kata dakwah. Namun, seringkali dakwah dipahami hanya sebagai ceramah di masjid atau pengajian. Padahal, dakwah memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengajak orang lain menuju kebaikan dan menjauhi keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, melalui ayat ini Allah mengajarkan bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan marah-marah, memaksa, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, dakwah harus dilakukan dengan hikmah atau kebijaksanaan. Hikmah adalah kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, ketika kita ingin menasihati seseorang, kita harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Misalnya, ketika teman kita melakukan kesalahan, tentu akan lebih baik jika menasihatinya dengan lembut daripada mempermalukannya di depan banyak orang. Selain dengan hikmah, Allah juga memerintahkan kita untuk memberikan nasihat yang baik. Kata-kata yang sopan dan santun biasanya lebih mudah diterima daripada kata-kata yang kasar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut dalam berdakwah. Beliau tidak pernah memaksa orang untuk menerima ajaran Islam, tetapi beliau memberikan contoh yang baik melalui akhlaknya. Kemudian dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus berdiskusi dengan cara yang baik. Saat ini kita sering melihat perdebatan di media sosial yang dipenuhi hinaan dan kata-kata kasar. Padahal Islam mengajarkan untuk tetap menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat. Nah, dari surat An-Nahl ayat 125 kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua, dakwah harus menggunakan kata-kata yang baik dan santun. Yang ketiga, perbedaan pendapat harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Yang keempat, akhlak yang baik merupakan salah satu bentuk dakwah yang paling efektif. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa dakwah bukan hanya tugas para ulama atau ustadz. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Seorang guru dapat berdakwah melalui pendidikan, orang tua melalui teladan kepada anak-anaknya, dan para pelajar melalui sikap serta akhlak yang baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Namun dakwah yang baik harus didasari oleh ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pentingnya menuntut ilmu dalam surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka dapat menjaga
dalam kehidupan umat Islam harus ada sekelompok orang yang fokus mendalami ilmu agama. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Dengan ilmu, kita dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, kita dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Bayangkan, jika seseorang beribadah tanpa ilmu, bisa jadi ia melakukan sesuatu yang menurutnya benar, tetapi ternyata tidak sesuai dengan tuntutan agama. Karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk belajar. Sebagai mahasiswa dan pelajar, menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah. Ketika kita belajar dengan niat yang baik, bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ilmu tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Setelah memperoleh ilmu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Tidak harus menjadi ustadz atau penceramah. Kita bisa berbagi ilmu melalui lisan, media sosial, diskusi dengan teman, atau memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menghubungkan ayat ini, kita akan menemukan sebuah pesan yang sangat penting. Untuk berdakwah dengan baik, kita harus memiliki ilmu. Dan ilmu yang kita miliki harus digunakan untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita berdakwah tanpa ilmu karena menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, jangan pula menyimpan ilmu hanya untuk diri sendiri. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan dibagikan kepada sesama. Di era digital seperti sekarang, kesempatan berdakwah semakin terbuka luas. Kita dapat menyebarkan pesan-pesan kebaikan melalui sosial media, membuat konten yang bermanfaat, atau sekedar memberikan komentar yang santun dan membangun. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang gemar belajar, memiliki akhlak yang baik, dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Karena sesungguhnya dakwah tidak selalu dilakukan melalui mimbar, tapi juga melalui perilaku dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're